Oke guys, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Terus jangan lupa like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal lasas, pas, dan UAS. Nah, biasa juga disebut dengan ulangan kenaikan kelas atau sumatif akhir semester. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan BP Budi Pekerti. Nah, di video ini ada pilihan ganda lengkap esai plus kunci jawabannya. Kurikulum Merdeka kelas 4 semester 2 sekolah dasar. Lanjut yang nomor 1. Membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid hukumnya. Nah, A. Sunnah muakkad, B. Fardu kifayah, C. Sunnah khairu muakkad, dan D. Fardu ain. Oke, jawaban yang paling tepat adalah ya. Hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid hukumnya adalah ya, fardu ain. Jawabannya D. Soal nomor 2. Pernyataan yang berkaitan dengan ayat di atas adalah, nah ini bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi sani takwina. Seperti itu bunyinya. Jika ada salah pengucapan, mohon dimaafkan. A. Orang yang beramal soleh dan mendapat pahala yang tidak terputus. B. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang sempurna. C. Orang yang tidak taat akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. D. Allah SWT adalah hakim yang paling adil. Nah, jawaban paling tepat di sini pernyataan dari surah ini kalian pasti tahu. Ini surah artinya sudah jelas. Jawabannya itu manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna. Jawabannya B. Nomor 3. Bunyi surah At-Tin ayat ke-6 adalah A. Sammarodatnahu asfala safilin. B. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairum mamnun. Wama yukazzibuka ba'du biddin. Yang D. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Nah, bunyi At-Tin surah ke-6. Jawabannya paling tepat adalah yang D. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, itu merupakan surah At-Tin yang ke-6. Soal nomor 4. Silaturahmi merupakan kegiatan penting yang hendaknya dibiasakan oleh umat manusia. Silaturahmi dapat menjaga keutuhan umat dan memperkuat persatuan. Berikut ini termasuk contoh perilaku menjaga silaturahmi adalah A. Menundukkan kepala ketika dinasihati orang tua. B. Berangkat ke sekolah tepat waktu. C. Menelepon keluarga yang bertempat tinggal jauh. Dan D. Berpikiran positif terhadap orang lain. Nah, ini silaturahmi yang menurut silaturahmi dibiasakan, misalnya menjaga keutuhan, mempererat persatuan. Silaturahmi ini benar, menelepon keluarga tempat tinggalnya jauh. Nah, jangan sampai kita putus silaturahmi. Jika jauh kita telepon. Nah, itu merupakan memberi kabar dan silaturahmi ke keluarga, sahabat, ataupun teman lainnya. Soal nomor 5. Seorang Rasul akan menyampaikan risalah dari Allah SWT kepada umatnya, baik berupa perintah-perintah Allah SWT maupun larang-larangannya. Pernyataan berikut yang benar adalah A. Rasul bersifat sidik,
B. Rasul bersifat baladah. C. Rasul bersifat tablik. Dan D. Rasul bersifat patonah. Nah, sini sudah jelas. Itu menyampaikan risalah dari Allah SWT berupa perintah Allah SWT. Itu Rasul bersifat tablik. Jawabannya C. Soal nomor 6. Nabi Muhammad SAW adalah teladan kebaikan bagi umat manusia. Oleh karena itu, beliau bergelar A. Rahmatan lil alamin, B. Uswatun hasanah, C. Kotamul anbiya, D. Al-amin. Ya, sudah jelas ini jawabannya. Itu berkebaikan, teladan kebaikan manusia. Oleh karena itu beliau bergelar uswatun hasanah. Jawabannya adalah yang B. Seorang rasul nomor 7 ini adalah tempat bertanya mengenai permasalahan agama bagi umatnya, sehingga mustahil bersifat A. patonah, B. kidzik, C. baladah, dan D. khidmat. Sehingga sifat mustahilnya jawabannya ini baladah. Jawabannya B. Nomor 8. Sifat-sifat Rasul dapat dikelompokkan dalam beberapa macam. Salah satu macam sifat Rasul adalah jais. Keterangan berikut yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah, Rasul adalah jais. Artinya apa? A. Merasa lapar dan sakit. B. Mempunyai akal yang cerdas. C. Tidak pernah berbohong. Dan D. Terjaga dari perbuatan dosa. Nah, itu maksud dari sifat jais ini adalah yang A. Merasakan lapar dan sakit. Nah, seorang Rasul bagaimanapun hikmah dan mukjizatnya, dia juga merasakan lapar dan sakit. Karena dia juga manusia biasa. Tapi dialah dipilih oleh Allah SWT untuk menyampaikan risalah, perintah maupun larangan dari Allah SWT. Soalnya nomor 9. Ucapan salam merupakan salah satu ajaran dalam Islam. Salam sering diucapkan ketika bertemu dengan sesama umat Islam, saat masuk ataupun keluar rumah. Dan di keluar rumah dan ruangan dianjurkan mengucapkan salam. Salam termasuk dalam kalimat thayyibah. Artinya kalimat thayyibah adalah A. Perkataan yang memuji, B. Perkataan yang baik, C. Perkataan yang lembut, dan D. Perkataan yang agung. Nah, di sini thayyibah ini adalah perkataan yang baik. Ini hampir benar semua, tapi yang paling benar adalah perkataan yang baik sesuai dengan kunci jawabannya. Soal nomor 10. Orang yang lebih suka mementingkan diri sendiri dan enggan memberikan pertolongan terhadap orang yang membutuhkan. Berarti tertanam dalam dirinya sikap A. Fanatisme, B. Egois, C. Pesimis, dan D. Munafik. Nah, sudah jelas ini mementingkan diri sendiri. Jawabannya adalah egois, B. Karena fanatik, pesimis, dan munafik ini bukan. Nanti lebih jelasnya nanti apa arti fanatisme, pesimis, munafik itu cari di Google boleh. Soal nomor 11. Perilaku ta'awun artinya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut yang bukan contoh perilaku ta'awun adalah A. Memberi santunan bagi orang yang terkena musibah. B. Memberi materi pembelajaran bagi siswa yang kurang mengerti. C. Memberi solusi baik bagi yang tertimpa masalah. D. Memberikan bantuan jawaban kepada teman saat ujian. Nah, ini ta'awun ini harus dilakukan dalam kehidupan sehari. Berikut bukan contoh ta'awun, berarti yang baiknya adalah memberikan bantuan jawaban kepada saat ujian. Itu merupakan bukan dari perilaku ta'awun. A, B, C, D ini termasuk perilaku ta'awun. Soal nomor 12. Nah, ini buku intinya baca nanti di HP-nya.
Berdasarkan hadisnya tersebut, ciri-ciri orang munafik ada 3 kecuali. Nah, takutnya nanti salah baca. An Abi Hurairah seperti itu. A. Apabila memberi ia mengungkit pemberiannya. B. Apabila berkata ia berbohong. C. Apabila diberi kepercayaan ia mengkhianati. D. Apabila berjanji ia mengingkari. Berarti ini kalau kalian tidak paham pasti kalian menjawab semuanya ini benar. Tapi apabila memberi ia mengungkit pemberiannya, ini bukan dari munafik. Munafik dia berkata tapi ia berbohong. Terus dia diberi kepercayaan dia mengkhianati, itu munafik. Berjanji dia mengingkari. Nah, itu ciri-ciri orang munafik. Dan kecuali adalah memberi dan mungkin pemberiannya itu bukan dari munafik. Soal nomor 13. Sholat Jumat pada prinsipnya seperti sholat-sholat wajib lainnya, baik kaifiat maupun bacaannya. Adapun perbedaannya adalah terletak pada A. Niat dan waktunya, B. Niat dan tempatnya, C. Niat dan caranya, dan D. Cara dan rakaatnya. Ya, yang benar ini adalah niat dan caranya itu berbeda. Kenapa? Karena sholat Jumat itu ada istilahnya khotib atau khutbah sebelum melaksanakan sholat Jumat, itu niat dan caranya. Kalau yang lain kan tempatnya sama, waktunya juga sama, cara dan rakaatnya juga sama. Biasanya samanya bukan berarti 4, 5, 2, bukan seperti itu, tapi niat dan caranya. Soal nomor 14. Anak kecil tidak berkewajiban melaksanakan sholat Jumat, tetapi tidak ada larangan untuk mengajaknya ikut sholat Jumat dengan tujuan A. Membiasakan sholat berjamaah, B. Melatih kedisiplinan dalam sholat, C. Mengenalkan kewajiban sebagai seorang muslim, dan D. Semua jawaban benar. Nah, ini dia. Membiasakannya, melatih, mengenalkan kewajibannya. Itu jawabannya semua benar. Berarti A, B, C ini benar. Itu membiasakan kita, melatih anak kita, mengenal kewajibannya sebagai seorang muslim. Itu merupakan kita fungsi dari mengajak anak sholat Jumat. Soal nomor 15. Saat pukul 3 dini hari, nah subuh ini, Wahab terbangun dari tidurnya dan tidak bisa tidur lagi. Karena ia ingin melaksanakan sholat, ia segera mengambil air wudhu. Padahal sebelum tidur Wahab sudah melaksanakan sholat isya. Sholat yang dikerjakan Wahab yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah, nah ini sudah jelas, A. Duha, B. Sholat Jumat, C. Sholat khusyuk, dan D. Sholat tahajud. Nah, setelah kita tidur dan bangun jam 3 subuh, jam 3 dini hari ini adalah sholat tahajud. Misalnya bangun jam 2 atau bangun jam 3, intinya sebelum masuk sholat subuh. Itu dinamakan sholat tahajud. Nomor selanjutnya 16. Sholat sunnah yang bilangannya rakaatnya tidak dibatasi adalah sholat A. Witir, B. Tarawih, C. Tahajud, dan D. Duha. Nah, tidak dibatasi itu sholat witir dan bilang rakaatnya tidak dibatasi adalah sholat, di sini kunci jawabannya itu A. Nah, witir ini merupakan sholat sunnah yang tidak dibatasi sholatnya, rakaatnya. Soal berikutnya nomor 17. Dasar persaudaraan sesama umat muslim adalah adanya ukhuwah. A. Ukhuwah apa? Ubudiyah, B. Wadhaniyah, C. Islamiyah, D. Insaniyah. Jadi jawaban paling benar adalah ya, Ukhuwah Islamiyah. Jawabannya C. Nomor selanjutnya 18. Masjid Nabawi dibangun Rasulullah SAW di A. Damaskus, B. Mesir, C. Makkah, dan D. Madinah. Nah, ini Masjid Nabawi dibangun di Madinah. Jawabannya adalah yang D. Itu masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah. Soal nomor 19. Rasulullah SAW berniat untuk membuat umat Yahudi dan umat Muslim hidup dengan rukun di Madinah. Pernyataan berikut yang sesuai adalah
A. Mempersaudarakan mereka. B. Bersikap mengalah dalam banyak hal. C. Mengangkat penjabat dari kalangan bukan Islam. Dan D. Membuat piagam Madinah. Ini jawabannya pasti kalian bingung. Ya, ini memperluas bukan, bersikap mengalah juga bukan, menganggap dari bukan. Jadi membuat piagam Madinah. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 20. Yatsrib setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW berubah menjadi Madinah Al-Munawwaroh, artinya kota yang penuh cahaya terang. B. Kota yang penuh ampunan. C. Kota yang penuh barokah. Dan D. Kota yang sangat bersahabat. Ini jawaban yang tepat. Munawwaroh adalah kota yang penuh cahaya terang. A. Nah, ini ada apa ini? Soalnya kok begini? Kita lihat dulu. Oh, ini nih. Oh, ini nih ada. Oh, ini. Sorry, kita lihat dulu. Oh ya. Mendatar, berarti satu mendatar guys ini 1 2 3 5 huruf ini contohnya ada. Benarnya. Oh, ini dia. Oke, tadi ada sorry. Ini saja, tapi di bawahnya kita begini. Nah, seperti itu. Iya, mirip seperti ini ya. Iya, nah ini dia. Kita besarkan sedikit. Nah, sudah sama persis. Oke. Pertanyaan pertama, ini amali. Oke, kita lihat dulu. Sikap munafik ditunjukkan melalui perbuatan yang amali. Terus, salat lail adalah sebutan dari salat tahajud. Intinya tahajud. Nah, ini mendatar 6 mendatar. Terus 8 apa namanya? Ini apa dulu? 8 apa nih? 3 huruf. Nah, jumlah huruf hijaiyah pada hukum bacaan idgham gunah adalah 2. Salat Jumat merupakan pengganti dari salat zuhur. Zuhur mana ya? Zuhur ya. Tempat kembalinya orang yang tidak beriman kepada Allah SWT adalah ya tidak beriman itu 3 mendatar neraka. Oke, menurun lagi. Abdurrahman bin Auf berasal dari kaum Muhajirin. Sifat mustahil rasul baladah artinya itu bodoh. Rasul terjaga dari perbuatan dosa sehingga maksum. Penduduk Madinah yang menolong umat Islam yang berhijrah yaitu kaum Ansor ya. Intinya saya cepat, tapi nanti kalian jeda aja videonya kalau kecepatan. Mengucap salam hukumnya sunnah. Oke. Nah, karena percaya kita lihat tadi ini dia. Nah, ini dia. Ada 2, terus tahajud, zuhur. Nah, ini kalau nanti soalnya seperti ini, kalian kan 1 mendatar, berarti 1 mendatar, cari mendatar ke sini. Kalau ke sini keturun mendatar amali, berarti 2 menurun ini. Kaum muhajirin. Nah, ini dari M, dari amali muhajirin. Terus rin ini 10 rin n neraka. Nah, seperti itu. Nanti kalau ini jenis teka-teki dan kalian pasti bisa menjawabnya. Oke, nomor ini lagi. Bagaimanakah cara menulis lafaz wa azzal baladil amin? Nah, lafaznya itu kalian tulis pakai tulisan Arab ya. Nanti di bukunya di gentes jawabannya. Yang jelas di sini saya memberi contoh, mudah-mudahan tidak salah. Nah, itu dia. Di Zoom agak susah ini. Zoom. Nah, seperti ini surahnya. Apa yang kamu ketahui tentang silaturahmi? Itu memiliki
tali persahabatan atau tali persaudaraan. Contohnya kita menelpon orang tua kita, memberi kabar, dan terus memberi kabar pada teman dan sahabat supaya tidak memutuskan tali silaturahmi. Sebutkan sifat wajib Rasul itu ada 4, itu sidik, amanah, tablik, dan patona. Sebutkan nomor 4. Sebutkan tugas utama seorang Rasul itu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Bagaimana sikap yang benar ketika diberi yang amanah? Kita menjaga dan melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita, menjaga dan melaksanakannya. Jangan ingkar, jangan menjadi orang munafik. Sebutkan batasan dalam tolong menolong. Batasannya adalah tidak diperbolehkan tolong menolong dalam perbuatan dosa atau permusuhan. Misalnya dalam tolong menolong mencuri. Terus salat kapan waktu pelaksanaan salat duha? Salat duha itu sesuai dengan intinya tuh pagi, dari jam 7, ada juga jam 6 pagi sampai jam 9 seperti itu. Apa hukumnya bagi orang yang meninggalkan salat Jumat tanpa uzur syar'i sebanyak 3 kali? Hukumnya itu dihukumi sebagai orang munafik. Nah, luar biasa ya kan? Dihukumi sebagai orang munafik. Hadis riwayat At-Tabrani. Nomor 9 ini ya. Sebutkan 2 fungsi Masjid Nabawi: tempat beribadah, pusat pendidikan, tempat menginap kaum muhajirin, tempat menggali perkara yang berhubungan dengan agama dan masyarakat. Nomor 10. Apa yang dimaksud dengan surah Makkiyah? Surah Makkiyah ini ayat-ayat yang surahnya diturunkan di Makkah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Jadi sepertinya nanti kalau kalian kecepatan dijeda aja videonya, ini esai jadi saya cepat-cepatkan. Nah ini dia. Oke, sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah menjawab mohon dimaafkan. Mungkin ada orang-orang salah